Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Al-Qur'anul Karim, Surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13. Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Tentunya tidak bosan-bosan kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini dan telah selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Barang siapa yang ikut menegakkan ibadah salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah malam keseluruhannya. Semoga ibadah salat subuh yang telah kita laksanakan berjamaah tadi diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada subuh hari ini diambil dari satu ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu, telah menjadikanmu dari jenis laki-laki dan perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Hawa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan kami menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah. Diceritakan di dalam riwayat bahwa pada tahun ke-8 Hijrah atau 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periode Madinah itu 10 tahun. Periode Mekah 13 tahun. Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun, meninggal umur 63. Mengembangkan dakwah Islam 23 tahun. Periode Madinah itu 10 tahun. Jadi pada tahun yang ke-8 Hijrah terjadilah penaklukan kota Mekah, atau yang diistilahkan dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah ini menunjukkan bahwa Mekah, Madinah, Jazirah Arab itu sudah berada dalam kekuasaan umat Islam. Rasulullah dan para sahabat ribuan ketika itu mengepung kota Mekah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah. Kemudian beliau tawaf. Tidak ada ketika itu bentuk perlawanan kota Mekah, karena jumlah umat Islam lebih banyak dari pasukan orang-orang kafir Mekah itu. Setelah Rasulullah SAW tawaf, beliau menghancurkan patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah, lebih kurang 360 buah, dengan tongkatnya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebatilan pasti lenyap, kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah itu, ada beberapa orang masyarakat Mekah itu mengejek Bilal.
Apakah tidak ada orang yang sehitam itu mengumandangkan azan? Atau juga ada yang menyebutkan, mengapa gagak yang hitam itu disuruh azan? Ini bentuk dari diskriminasi. Apakah tidak ada orang selain dia yang memandangkan azan? Karena di masyarakat Arab ketika itu masih tinggi kedudukan kasta. Manusia itu bertingkat-tingkat di negeri Arab. Budak tidak ada artinya. Manusia diperjualbelikan di masyarakat Arab. Nah, dari historis ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Meskipun sababun nuzul ayat ini adalah khusus terkait dengan ketidaksenangan beberapa orang masyarakat Mekah terhadap kedudukan Bilal menjadi muazzin. Tetapi lafaz dipergunakan dalam ayat ini adalah lafaz umum. Maka ada kaedah dalam sababun nuzul itu, al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah lafaz umum, bukan sebab khususnya. Walaupun sebab itu khusus, tapi Allah ingin menyapa seluruh umat manusia, bukan hanya Bilal, bukan hanya masyarakat yang mengkritik Bilal. Menariknya di sini Bapak Ibu sekalian, yang disapa oleh Allah bukan masyarakat Arab, bukan umat Islam, bukan orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia. Pokoknya lain manusianya Pak, itu tasapunya dipanggil. Kecuali nya nak mengaku manusia lah. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari jenis laki-laki dan perempuan. Setiap manusia ini diciptakan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, seluruhnya. Jadi kita kok Bapak Ibu manusia kok anak dari karu asalnya dong. Kalau kecek Darwin, teori evolusi, manusia kok berasal dari karu. Ini nama Bapak Ibu disabui di Darwin. Dari karu berasal nenek moyang karu. Al-Quran hadis mengatakan seluruh manusia berasal dari Adam, dan Adam min turab, dari tanah. Kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan itu berbangsa-bangsa di dunia ini dan bersuku-suku. Banyak bangsa di dunia kok dan banyak suku. Tak tahu itu yang dapat banyak. Tujuannya disebutkan dalam ayat ini lita'arafu. Ta'aruf setimbang dengan tafa'ul, agar kalian bisa saling mengenal. Si A mengenal si B, si B dengan si A. Sebab orang yang tidak kita kenal itu lebih banyak, orang yang tidak kita kenal itu lebih banyak jumlahnya dari orang yang kita kenal. Betul tak betul atau tidak Pak Ibu? Di Kota Padang apakah Bapak Ibu mengenal orang yang ada di Kota Padang keseluruhnya? Jangan Kota Padang, Jong Gurun mungkin usah dua lah gitu kenal.
Jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kenalilah mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat, kemuliaan kalian bukan bersuku-suku bangsa-bangsa itu. Kemuliaan kalian di sisi suku adalah terletak takwa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya baca beberapa kitab tafsir ketika ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Antara lain saya baca itu tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, tafsir Jalalain. Itu setidaknya ada 2 poin yang dapat kita pahami substansi yang disampaikan di dalam ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat. Yang pertama, bahwa setiap manusia apapun bangsanya, apa sukunya, memiliki hak yang sama. Hak hidup, hak beragama, hak berekspresi. Tidak ada bedanya manusia orang. Atau yang kita kenal dengan istilah zaman kini namanya adalah HAM, hak asasi manusia. HAM dunia itu kan lahir pada tahun 1950, 10 Desember 1950. Berabad-abad setelah itu turun ayat telah mengakui keberadaan hak asasi manusia. Manusia kok tidak ada beda dia hak kebebasannya. Oh, mantang-mantang Bilal itu orang hitam, bakuli hitam, berasal dari Buddha. Apa salahnya dia itu mengandalkan azan? Yang mengumandangkan azan itu orang yang memiliki potensi suara yang bagus, yang dicari rupo, yang didanga suara, rancak rupo, suara nak rancak, yang didanga orang tak ruponya dong. Di zaman Rasulullah sebagai tukang muazzin itu hanya Bilal. Dan kadang-kadang Abdullah ibn Umi Maktum. Bilal tu kalau azan Bapak Ibu, manangi orang menang azan. Orang nak kamu saji jadi. Nah, kalau awak kadang tak balik, aduh orang azan, itu sampai-sampai orang Malay kamu saji di azannya. Anca ada nyo azan lah je. Balai mak peyak ya azan pak. Maka manajemen musaji itu azannya khusus, orang profesional, imamnya khusus, profesional. Di zaman Nabi imamnya hanya Rasulullah. Kalau sakit Nabi baru digantikan oleh Abu Bakar. Tidak sembarang orang nangka azan, nangka imam. Aduh, manajemen masjid itu. Ikut semangat tinggi pak. Jadi tukang azan loh balik mak peaknya bacuannya. Aduh, kita dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, barang ada kadang musuh. Walaupun Bilal itu orang hitam, berkulit hitam, Buddha, dia punya potensi, dihargai kemampuannya itu. Bukan dari budaknya, bukan dari sukunya. Ini namanya kebebasan hak asasi. Harago manusia kok potensinya, bukan suku, bukan kabilah, bukan bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada diskriminasi manusia ini. Tidak ada bedanya manusia. Setiap manusia ada hak dihormati,
diumbu di sanjuang-sanjuang terus terangnya nasagan. Penghormatan itu bukan hanya untuk orang kaya, pejabat, tapi penghormatan itu kepada setiap orang. Maka kecil orang, ketinggian budi adalah ditentukan setinggi apa dia menghormati orang lain. Itu tinggi budi itu, Pak. Dan kerendahan budi suatu bangsa ketika dia merendahkan orang lain. Hari demi hari kau nan hilang kini, Pak Ibu. Hormat menghormati manusia. Nan kuri ialah kundi, nan merah ialah sagu, nan bayi ialah budi, nan indah ialah basuh. Tegak rumah karena sendi, sendi rusak rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, budi rusak runtuhlah bangsa. Awak wang hormati kau pejabatnya, orang kayonya baru hormat. Tapi kalau orang bangsa, tukang beca, pemulung, seolah-olah tidak ada penghormatan untuk orang-orang begitu. Maka jangan ada diskriminasi. Rasulullah SAW itu selalu duduk dengan anak yatim, duduk dengan orang miskin, duduk dengan budak. Tidak ada kasta bagi Rasulullah. Kalau awak duduk di orang tak levelnya, duduk di orang-orang kukurah, ya kan? Kalau kita berselfie di para pejabat, tiba-tiba pejabat tu berselfie waktu. Lihat tu orang berselfie di tukang beca. Lihat tu orang-orang masih jatuh harga dirinya ceknya. Kau berselfie di orang itu. Itu sebabnya Abu Lahab itu nak nama masuk Islam, Pak. Kecil Abu Lahab, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, di mana kedudukan saya di sisimu? Kecil Rasulullah, kalau engkau masuk Islam, ya duduk engkau sama sebagaimana orang lain. Duduk sebagaimana saya duduk dengan Bilal. Ya kalau begitu kata Abu Lahab, saya tidak mau masuk Islam. Saya ini kabilah besar di Arab. Mana mungkin saya duduk serta Bilal? Ikulah dipatahkan oleh Islam. Kabilah model ko. Rasulullah tu Pak Ibu punya pembantu namanya Anas bin Malik. Sebalik tahun pembantu di rumah Rasul. Beliau selalu makan dengan pembantunya satu meja. Kalau punya pembantu, li pernah memperlakukan begitu. Tandanya Rasulullah memuliakan orang lain. Kalau Nabi disapu di orang lain, Assalamualaikum, beliau memperlihatkan seluruh tubuhnya ke wajah orang itu. Betapa tinggi budi Islam itu. Kalau kita cari menghormati orang lain itu lebih tinggi orang Jawa dari orang Minang. Itu tidak ada. Ambo pernah 3 kali ke Jawa Tengah, ke Solo. Pernah ke Solo dulu. Di terminal Solo tu orang-orang Batato Gadang, kan preman tuh Kak. Hormatnya, mohon maaf Mas, mau kemana? Mau kami antar? Budi bahasa. Orang Minang lebih tu tuh. Tiba di terminal tu hanya lelo taswa. Masuk cepet pak. Seorang tinggal lagi dia tahu apa aja. Padahal dia tahu tu sisi. Maka budi waktu memang lalanya gini baik. Yang hormati orang ko dicaliak sia orang ko dulu li pejabatnya baru kita hormati. Tidak ada diskriminasi di hadapan Allah.
Apa suku, apa bangsa, kaya miskin, bagi Allah itu rata, sama, tidak ada bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan engkau di sisiku takwa, bukan kaya miskin, bukan suku, kabilah, warna kulit. Di Amerika itu dulu pernah terjadi diskriminasi warna kulit. Kulit hitam dengan kulit putih. Kulit hitam itu dulu di sisian bana di Amerika. Kini apa yang terjadi? Bukan karena kulit membedakannya. Orang berkulit hitam di Amerika itu bisa jadi presiden. Siapa nama itu Pak Ibu? Obama. Dulu tidak ada tampek bagi orang berkulit hitam. Ndak hitam ndak putih itu manantun lai berkualitasnya. Itulah harga diri. Iya kan? Makanya Bilal itu Pak Ibu, walaupun mantan budak, dibeli oleh Abu Bakar dijadikan sebagai tukang azan, suaranya bagus. Dicatat namanya sepanjang sejarah kebudayaan Islam ini sampai kini masih tercatat Bilal tukang azan, walaupun kulit hitam, hitamnya pakai malah, kalau galak gigi saya nampaknya, tapi punya potensi suara. Luqmanul Hakim dalam Quran, orang negro, Allah abadikan namanya dalam Quran di antara 114 surat ada Luqman. Oleh karena itu Pak Ibu, di masyarakat masyarakat sosial dimanapun berada, hormatilah orang, hargainya, jangan dicaliak di mana posisinya, tapi hargai dia sebagai seorang manusia makhluk Allah. Tidak ada kasta-kasta dalam Islam, setiap manusia sama. Sekali lagi, ketinggian budi adalah setinggi apa dia menghormati orang. At-taqwa hahuna, takwa itu di dalam, tidak di luar. Itu apa guna kapal lo gadang sorbannya, sorban gadang jangwi sampai ke dado. Kalau tidak berbudi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Islam bukan tampilan luar, tapi dalam-dalam at-taqwa itu. Yang kedua, inti disebutkan di dalam ayat ini adalah hargailah bahwa masyarakat ini majemuk, banyaknya suku, banyaknya agama, banyaknya bahasa, atau dengan bahasa sekarangnya adalah mengakui adanya pluralitas, bukan pluralisme. Itu tidak sama. Kalau pluralisme itu paham, mengakui setiap agama sama, itu tidak mungkin. Mana lu mungkin Islam memiliki Tuhan yang esa, non Muslim mengakui Tuhan banyak, mana mungkin disatukan pemahaman agama. Tapi kalau pluralitas mengakui keberadaan banyak agama. Agama itu bukan Islam. Di Indonesia itu beragama baik. 6 diakui Kementerian Agama. Jadi bukan Islam saja di Indonesia kok. Suku, berapa banyak suku yang ada di Indonesia? Suku Minang saja tidak terhitung. Ada suku Panai, suku Jamba, Caniago, Melayu, banyak ada, banyak suku. Kita hargai, kita akui keberagaman agama, inilah diistilahkan dengan kerukunan antar umat beragama. Awak jangan mengakui kerukunan antar umat beragama, seagama saja ndak wa akui loh. Yang bana wak jo, orang tak pernah benar. Mana mungkin ada diistilahkan toleransi antar umat seagama dan beragama.
Akhirnya do paham-paham Bapak Ibu betu. Nan banahinyo, nan urang ndak do pernah urang ko banarinyo do. Urang ko salah aja terus. Ndak do nan benar. Nan benar inyo sa terus. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat, tidak seluruh penduduk Madinah itu muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada kepercayaan animisme, dinamisme. Suku saja bangsa Yahudi di Madinah itu Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Quraiza. Apakah Nabi memaksa orang Yahudi masuk Islam? Apakah Rasul memaksa orang Nasrani masuk Islam? Tidak. Maka dibuat konstitusi namanya Piagam Madinah. Hukum bersama, sama jauh dengan Pancasila. Setiap agama di Madinah itu diakui oleh Rasul. Tidak dipaksa orang masuk Islam. Karena itu bagian dari pluralitas beragama. Bahkan kalau ada penduduk Madinah terkait hukum, tidak dihukum oleh Rasulullah menurut hukum Islam. Jadi ada orang Yahudi terkait hukum datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, hukumlah saya menurut hukum Islam." Kata Nabi, "Apa agamamu?" "Yahudi." "Kalau engkau Yahudi, jangan baca kitab Taurat, hukum dengan kitab Taurat." Bagaimana Nabi toleransinya terhadap umat beragama? Nabi tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Tapi kalau orang masuk Islam dengan akhlak, dengan cara yang beradab, itu dijunjung tinggi. Tapi akhirnya bagaimana? Penduduk Madinah, masyarakat Arab tertarik dengan Islam. Hanya jangka waktu Bapak Ibu mengembangkan Islam itu di Madinah 10 tahun. Itu Jazirah Arab berada dalam genggaman tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu tidak hanya rahmat bagi orang Islam. Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi pertanyaan begini, lain sebagai rahmat juga orang Islam boleh di mana-mana itu. Awak jangan rahmat bagi orang Islam, bagi non Muslim, bagi sesama Islam sendiri ya belum tentu memberikan rahmat leh. Sesama-sama orang Islam bercakap, sesama orang-orang tawuran, sesama umat Islam disilok barangnya, ya kan? Nah, oleh karena itu ayat ini adalah inti mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengakui keberagaman banyak agama, keberagaman suku dan sebagainya. Jalinlah lita'aruf, kasih sayang sebagai toleransi, sebagai hubungan sosial, bukan hukum agama masih. Kita diberikan kebebasan, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Siti Aisyah itu bercakap-cakap dengan perempuan Yahudi ketika Rasulullah pulang ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi hubungan sosial. Tapi kalau agama baru lakum dinukum waliyadin. Demikian kajian kita subuh hari ini, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.